Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit PPT mengenai akuntansi syariah yang berkaitan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konsep dasar akuntansi menurut AAOI, FI, dan pemikiran Islam. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terdiri atas 5, yaitu ada yang pertama paradigma transaksi syariah, yang kedua ada karakteristik transaksi syariah, yang ketiga ada tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yang keempat ada unsur-unsur laporan keuangan syariah dalam akuntansi syariah, yang kelima ada pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Lalu selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariat dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau yang biasa disebut market discipline yang baik. Lalu ada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan prasyarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur garar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dan dari uang, time value of money. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Lalu ada unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi yang komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang berupa laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang pertama ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khususnya entitas syariah tersebut. Lalu ada pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Pengakuan recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dan dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karena memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditunjukkan pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tersebut, misalnya suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya penghasilan dan kewajiban. Lalu ada yang masuk ke materi kedua, yaitu konsep dasar akuntansi menurut AOV dan pemikir Islam. Baik, lalu masuk ke konsep dasar akuntansi syariah menurut AOV dan pemikir Islam. Yang pertama itu tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang kedua ada memakai dan kebutuhan informasi. Yang ketiga ada bentuk laporan keuangan. Yang keempat ada syarat kualitatif laporan keuangan menurut AOV. Yang kelima ada beberapa pemikir ke depan. Lalu ada tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar akuntansi dasari begitu sangat penting, dan untuk itu AOV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah
menurut AOV yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, ada tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, ada tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dan membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, ada tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman dan informasi akuntansi. Yang kelima, ada penetapan tujuannya yang mendukung penyesuaian standar akuntansi yang konsisten. Lalu selanjutnya ada pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AOV antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pemegang saham, yang kedua ada pemegang investasi, yang ketiga ada pemegang dana bagi deposan bank, yang keempat ada pemilik dana tabungan, yang kelima ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam ada pengelola zakat, yang ketujuh ada pihak yang mengatur. Lalu selanjutnya ada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta oleh AOV adalah yang pertama itu laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalen, yang keenam ada laporan sumber dan pengguna dana zakat serta dana sumbangan, yang ketujuh ada laporan sumber dan pengguna dana Qard Hasan. Lalu ada syarat kualitatif laporan keuangan menurut AOV. Yang pertama itu relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusun laporan keuangan. Yang kedua ada dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan keandalan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga ada dapat dibandingkan informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah lainnya dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga yang keuangan yang sama. Yang keempat ada konsisten metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk kedua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima ada dapat dimengerti. Informasi yang dapat disajikan dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada beberapa pemikiran ke depan. Berdasarkan dinamika pemikiran konsep-konsep di atas, ada sebagian pemikir akuntansi Islam yang mengusulkan terobosan pemikiran yang agak berbeda, diantaranya yaitu neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Lalu ada laporan nilai tambah atau value added statement sebagai pengganti laporan laba dan baiklah, itulah tadi presentasi singkat PPT saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.